Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada video ini, kami akan membahas tema hukum mencintai tanah air dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, Aswaja. Tema ini penting untuk dipahami, khususnya bagi generasi muda dan mahasiswa, agar mampu menempatkan sikap cinta tanah air secara benar, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam. Langsung saja kita bahas konsep mencintai tanah air. Mencintai tanah air sering kali diperdebatkan. Sebagian pihak menganggap bahwa cinta terhadap negara bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dianggap sebagai bentuk nasionalisme yang berlebihan. Namun, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai tanah air bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan bagian dari tanggung jawab seorang Muslim dalam menjaga kemaslahatan hidup bersama. Aswaja mengajarkan sikap tawasud, moderat, tawazun, seimbang, dan tasamuh, toleran, dalam menyikapi persoalan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara agama dan negara. Pengertian mencintai tanah air. Secara umum, mencintai tanah air dapat diartikan sebagai sikap menjaga, merawat, dan berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara tempat seseorang hidup. Dalam konteks Aswaja, cinta tanah air tidak dimaknai sebagai fanatisme sempit, tetapi sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum, ketertiban sosial, dan persatuan umat. Dalil Al-Quran tentang kehidupan berbangsa. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut istilah nasionalisme, namun banyak ayat yang menunjukkan pentingnya hidup bermasyarakat dan menjaga ketertiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bangsa dan suku adalah kehendak Allah. Hidup berbangsa bukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Persatuan dan saling mengenal harus dijaga. Begitu pula dengan dalil hadis dan sejarah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap tanah kelahirannya, yaitu Makkah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau, Makkah, adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu." Hadis ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air adalah fitrah manusia, tidak bertentangan dengan iman, bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Makna ungkapan, hubul watan minal iman. Ungkapan, hubul watan minal iman, sering dikutip dalam pembahasan ini. Meskipun para ulama sepakat bahwa kalimat ini bukan hadis sahih, namun maknanya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ulama Aswaja memandang bahwa cinta tanah air adalah sarana menjaga agama. Negara menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan. Tanpa keamanan negara, ibadah dan dakwah sulit dilakukan. Pandangan ulama Aswaja, dalam kaidah fikih disebutkan, menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Menjaga keutuhan negara termasuk upaya mencegah kerusakan, menghindari konflik dan perpecahan, menjaga stabilitas kehidupan beragama. Oleh karena itu, para ulama Aswaja menilai bahwa menjaga tanah air termasuk kewajiban kolektif, fardu kifayah. Hukum mencintai tanah air. Dalam perspektif Aswaja, hukum mencintai tanah air adalah mubah, boleh, secara umum, wajib, apabila untuk menjaga persatuan mencegah perpecahan dan kekacauan, haram, apabila mengarah pada fanatisme buta menindas bangsa lain bertentangan dengan nilai Islam. Aswaja selalu menekankan sikap moderat dan seimbang, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Keterkaitan dengan kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mencintai tanah air dapat diwujudkan melalui menjaga persatuan dan toleransi, menghormati perbedaan pendapat, taat terhadap aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, menolak paham ekstrim dan radikal, berperan aktif sebagai mahasiswa yang berakhlak dan berilmu. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip Aswaja yang menekankan keseimbangan antara agama dan kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sedikit jelaskan terkait hukum mencintai tanah air dalam perspektif Aswaja.
Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari buku Aswaja. Pertanyaan pertama, apa hukum mencintai tanah air? Mubah, boleh, secara umum. Wajib, apabila, untuk menjaga persatuan, mencegah perpecahan dan kekacauan. Haram, apabila, mengarah pada fanatisme buta menindas bangsa lain bertentangan dengan nilai Islam. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan dalil dari Al-Quran tentang cinta tanah air. Dalil Al-Quran tentang cinta tanah air. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut istilah cinta tanah air atau nasionalisme, namun terdapat beberapa ayat yang secara makna, dalalah, menunjukkan pentingnya menjaga negeri, hidup bermasyarakat, dan mencintai tempat tinggal sebagai bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qs. Al-Hujurat ayat 13. Dalil, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Penjelasan dari ayat tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan bangsa dan suku adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Dengan demikian, hidup berbangsa dan mencintai tanah air merupakan hal yang selaras dengan kehendak Allah, selama bertujuan untuk saling mengenal, menjaga persatuan, dan menciptakan kedamaian. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan dalil dari As-Sunnah tentang cinta tanah air. Dalil dari As-Sunnah tentang cinta tanah air. Dalam As-Sunnah, tidak terdapat hadis sahih yang secara eksplisit menyebut istilah cinta tanah air. Namun, terdapat beberapa hadis dan keteladanan Rasulullah SAW yang secara makna menunjukkan bahwa mencintai tanah air adalah sikap yang sesuai dengan ajaran Islam. Hadis tentang kecintaan Rasulullah SAW kepada Makkah. Dalil, Rasulullah SAW bersabda ketika meninggalkan Makkah, "Demi Allah, sungguh engkau, Makkah, adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu." Hari, Tirmidzi. Penjelasan, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah kelahirannya. Kecintaan tersebut merupakan fitrah manusia dan tidak bertentangan dengan iman. Hal ini menjadi dalil bahwa mencintai tanah air adalah sikap yang dibenarkan dalam Islam. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan dalil dari atsar sahabat tentang cinta tanah air. Dalil dari atsar sahabat tentang cinta tanah air. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, atsar para sahabat Nabi juga menunjukkan bahwa mencintai tanah air merupakan sikap yang diakui dan diamalkan oleh generasi awal Islam. Meskipun tidak selalu berupa pernyataan eksplisit, sikap dan perkataan para sahabat mencerminkan kecintaan terhadap negeri dan tempat tinggal mereka. Atsar Umar bin Khattab Ra. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab Ra pernah berkata, "Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya negeri-negeri akan hancur." Penjelasan, perkataan Umar bin Khattab Ra ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tanah air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan dan kemakmuran suatu negeri. Tanpa rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negeri, masyarakat akan mudah bersikap acuh dan merusak tatanan sosial. Pertanyaan kelima, mengapa Nahdlatul Ulama menerima gagasan tentang nasionalisme walaupun gagasan ini pertama kali muncul dari Barat? Nahdlatul Ulama, NU, menerima gagasan nasionalisme meskipun konsep tersebut pertama kali berkembang di Barat, karena NU menilai suatu gagasan bukan dari asal-usulnya, tetapi dari substansi dan manfaatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip Aswaja, mengambil kebaikan dari manapun. Dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, terdapat kaidah, Al-hikmatu dalatul mu'min, fahaitsu wajadaha fahuwa ahaku biha. Kebijaksanaan adalah barang hilang milik orang beriman, dimanapun ia menemukannya, ia paling berhak mengambilnya. Penjelasan, NU berpandangan bahwa ide atau konsep yang membawa kemaslahatan boleh diambil meskipun berasal dari Barat, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam. NU menilai nasionalisme sebagai alat untuk menjaga persatuan bangsa sarana menciptakan ketertiban dan keamanan media untuk melindungi umat Islam. Nasionalisme yang diterima NU bukan nasionalisme sekuler atau fanatik, melainkan nasionalisme yang berlandaskan nilai agama, menghormati keberagaman, menjaga persatuan. Teladan ulama NU. Ulama NU seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji
Wahab Hasbullah menegaskan bahwa membela tanah air adalah kewajiban, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah jihad. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi Jihad 1945, yang menunjukkan bahwa nasionalisme dalam pandangan NU adalah bagian dari pengamalan agama, bukan lawannya. Sebagai penutup dari pembahasan ini, dapat kita pahami bersama bahwa mencintai tanah air merupakan sikap yang sejalan dengan ajaran Islam, khususnya dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui dalil Al-Quran, As-Sunnah, serta atsar para sahabat, terlihat jelas bahwa Islam tidak menolak keberadaan bangsa dan negara, bahkan mendorong terciptanya kehidupan yang aman, tertib, dan penuh kemaslahatan. Dalam pandangan Aswaja, cinta tanah air bukanlah fanatisme sempit, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga persatuan, kedamaian, serta kesejahteraan bersama. Sikap ini harus diwujudkan secara moderat, seimbang, dan tidak berlebihan, sesuai dengan prinsip tawasud, tawazun, dan tasamuh. Nahdlatul Ulama sebagai representasi manhaj Aswaja di Indonesia menerima nasionalisme bukan karena asal-usul gagasannya, tetapi karena nilai dan manfaatnya yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Demikian pembahasan mengenai hukum mencintai tanah air dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.